Oke, Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Harian di Lyon bareng gua pastinya Andi dan juga Tika, siapa? Tika apa? Malas nyaut nih. Kembali di konten single bahas cinta episode yang ketiga. Akhirnya bisa juga lempeng 3 episode ya, secara konsisten ya. Hari ini kita mau bahas tentang Posesif. posesif, betul. Kalau minggu pertama kita bahas tentang pendekatan, episode 2 kita bahas tentang Minggu lalu soal ini loh apa PDKT. yang pertama. Oh, yang pertama gue lupa apa ya? Yang pertama PDKT. Di yang kedua? Ya udah teman-teman lihat di episode sebelumnya aja ya. Oke. Tema malam tergantung sih kalian nontonnya siang apa pagi. Oke, tema video single bahas cinta ini berbicara tentang posesif. Menurut lu posesif itu apa? Kalau menurut gue posesif itu kayak terlalu ngekang kali ya, ngekang pasangannya ya. Iya gak sih? Oke. Ya. Kalau secara bahasa Indonesia sih rasa ingin memiliki berlebihan sih. Iya, pokoknya dikekang gitu ya. Kalau kebanyakan merasa ya gitu deh. Kalau menurut lu orang-orang posesif sebenarnya sayang sama pacarnya memang, atau takut kehilangan? Kalau menurut gue, kalau udah sampai sampai berlebihan itu udah toksik banget sih. Mungkin kalau batas normal ya takut kehilangan. Gitu. Tapi kan posesif memang sesuatu yang berlebihan. Iya, berarti udah toksik keluar gua. Gitu. Kalau lu sendiri sebenarnya kalau pacaran posesif nggak? Kadang orang posesif itu nggak sadar tau. Iya sih. Cuman kalau gue sih, gue bukan tipe orang posesif sih kalau waktu pacaran sih. Gitu. Nggak terlalu kayak gimana gitu kan. Oh siapa? Coba fotoin. Kadang kan gitu kan. Coba videoin. Oh iya. Itu berlebihan banget sih kalau sampai minta foto lagi di mana sih. Iya benar banget. Temen gue ada tuh pacaran lagi di mana, lagi naik ojek online, coba foto. Lucu aja gitu. Ya. Minta foto sama ojek online. Kecuali memang si ceweknya atau cowoknya yang lagi pergi itu ya inisiatif foto sendiri gitu kan, atau inisiatif merekam gitu kayak Leninan. Tapi awalnya gitu, tapi kata temen gue lama-lama dia jadi kayak terbiasa aja gitu, kemana-mana kayak ya foto kayak gitu kan. Lama-lama jadi nggak posesif kalau gitu, lama-lama jadi kayak kebiasaan dong. Iya, jadi kebiasaan. Cuman ya jadi kebiasaan posesif. Ntar kalau nggak lapor jadi marah kan. Iya benar. Nah kayak gitu. Baiknya ya lebih baik saling komunikasi sih yang baik gitu, dan percaya aja. Ya kalaupun nggak bener, ya namanya masih pacaran ya putusin aja, simple gitu kan. Soalnya memang tadi gue bilang tadi dari awal, posesif itu kadang nggak sadar dilakuin. Iya, nggak sadar. Cuman kalau memang, makanya kan cinta itu jangan buta gitu loh. Jadi lu nggak sadar gitu. Tapi puji Tuhan sih gue selama ini dalam jalin hubungan sih gue ya ini percayaan gue ya. Gak tahu nanti yang tonton gitu kan gimana. Kalau menurut gue pribadi, gue selalu punya cara yaitu campur tangan Tuhan gitu. Maksudnya ya udah dia begini, gue begini, ya saling percaya. Ya kalau emang suatu hari nanti memang dia ada yang aneh,
toh Tuhan akan tunjukin gitu. Oh. Dan gue selama ini puji Tuhan sih sadar, jadi nggak kayak blank gitu, nggak blind, tuh. Tetap buka mata. Ya memang kalau cinta itu ya memang banyak orang bilang cinta itu buta ya, jadi nggak sadar kayak gitu kan. Nah kalau bicara tentang posesif kan ada rasa takut kehilangan, sebenarnya hal wajar kan kalau dalam berpacaran kita takut kehilangan orang yang kita sayang. Iya dong, pasti. Kalau yang namanya pacaran, apalagi cewek gitu kan, pasti dia merasa ya gue maunya gue doang gitu, nggak ada yang lain. Bahkan yang lebih gilanya kalau udah sampai gue nggak ngerti nih penyakit atau apa gitu ya, ada cewek yang lebih gilanya lagi, dia nggak boleh sampai punya temen cewek gitu. Iya, ada. Nah kalau gitu mah menurut gue udah toksik banget. Ya masa nggak boleh bergaul sama cowok sama cewek? Dan gue pernah, dan gue lihat sampai sekarang gitu kan, benar-benar ada contoh nyata orang yang ibu-ibu bapak di mana mereka tuh kayak hubungannya tuh kayak gitu, nggak boleh punya temen cewek cowok ya, walaupun udah suami istri memang harus ada batasan, cuman itu udah menurut gue mereka udah keterlaluan banget. Ya tapi posesif bisa jadi ini nggak sih, kayak minder gitu? Menurut lo? Minder maksudnya gimana, Di? Ya kak, bisa ya, pertama ada rasa takut kehilangan dari, tapi ada karena rasa minder gitu, misalnya dia kayak misalnya gue deh contohnya, misalnya gue punya pacar, dengan rasa takut kehilangan gue. Nah dia berteman dengan orang-orang atau dengan cowok-cowok, misalnya status ekonominya lebih dari gua, atau status pendidikannya lebih dari gua, minder juga gitu. Jadi hal karena minder, jadi ya pasti ada rasa takut kehilangan, betul. Sepertinya sebagian kecil, atau memang gua nggak ngerti, karena posesif itu pasti ada faktornya juga, gitu kan. Entah kayak tadi lu bilang dia minder gitu, atau dia punya pengalaman pahit, misalkan dia lihat figur orang tuanya seperti itu, sering berantem, atau mungkin dia lihat sosok orang yang dituakan itu atau lingkungannya dia lihat teman-temannya pacarannya kayak gitu, terlalu ditanya-tanyain gitu kan, baru main sebentar sama temennya udah diteleponin. Ya kalau menurut gue gimana, tergantung faktornya sih, bisa banyak gitu loh, Di. Nah lu sendiri pacaran lu dulu gimana? Posesif gak lu? Gue nggak tahu dibilang posesif atau enggak. Kayaknya enggak ya. Cuman gue lu lurus-lurus aja deh kayaknya. Kan gue kenal mantan. Makanya gue bilang posesif itu nggak berasa kita lakuin kadang. Mungkin bagi kita kayaknya enggak, tapi bagi pasangan kita bisa jadi posesif. Ya. Soalnya misalnya gue setelah beberapa waktu lalu, maksudnya setelah udah kan single, gue pikir lagi, gue putar ke belakang lagi, ternyata ada hal-hal posesif juga yang gue lakuin ketika gue pacaran, ternyata tanpa gue sadarin. Gue ngerasa kayaknya enggak deh, gue kalau kata orang nih misalnya, lu posesif banget sih sama pacar lu, enggak kayaknya, cuman pas udah berlalu. Tapi gue sebagai teman lu waktu itu, gue liat gaya pacaran lu nggak ada posesif sih. Apa karena gue kenal sama cewek lu kali ya, mantan lu kali ya? Iya mungkin. Nah makanya kadang-kadang tuh posesif itu nggak langsung kelihatan, makanya gue bilang tidak sengaja. Jadi bisa jadi kayak komunikasinya misalnya lewat WhatsApp kayak gitu-gitu, kayak nanyain kamu lagi di mana gitu kan, kayak kamu lagi di mana tuh juga kayak bisa hal-hal posesif tau? Enggak juga. Emang salah? Ya, tapi kayak kalau cuma nanya kamu lagi di mana? Ya kan balik lagi kayak hal tidak percaya kan.
Enggak dong, kan lu nanya Ya, lu lagi di kamu mana, lu lagi di mana tapi sih minta gitu. foto. Tapi minta Nah, ya foto. itu yang gue bilang, minta foto, Nah, minta bukti, itu menurut gue udah kecuali ya dalam case yang lain gitu. Misalkan dia lagi di konser, coba dong lihat rame gak, kan gitu beda gitu kan nah, konteksnya gitu. iya, Nah menurut gue kalau udah sampai iya. minta bukti, terus apalagi ya pas sudah ketemu ditanya-tanyain gimana di sana gitu kan, ada tuh yang kayak Nah, gitu, seru gak, berapa kadang, orang gitu. nah, makanya kadang tidak sengaja dan kadang-kadang mungkin kayak gue nih, mungkin kadang nyampeinnya bercanda, jadi tidak terlihat posesifnya. Mungkin, misalnya kayak, lagi di mana? Lagi di kampus. Ah masa sih jam segini masih di kampus gitu kan? Kayak gitu-gitu. Padahal kita kan nggak tahu rutinitasnya kayak gimana. Ya lu salah Kan sebenarnya. Coba tuh pertanyaan lu rubah kayak lagi di mana, di kampus. Buset, jam segini masih di kampus gitu, kayak seolah kan heran gitu kan. iya, maksudnya penyampaiannya ya kan lupa. Iya Tapi maksudnya makanya. penyampaiannya kayak bercanda gitu. Tapi kan ujung-ujungnya kayak jadi hal yang tidak percaya kan kalau dia lagi berada di satu tempat kan. Ujung-ujungnya ntar minta foto gitu. Coba fotoin lagi di beneran nggak di kampus kayak gitu-gitu loh. Sebenarnya kayak bercanda, tapi lama-lama jadi kebiasaan kan. Iya makanya akhirnya jadi toksik deh, kebiasaan lu Nah, bawa sampai ke pacar lu yang berikutnya gitu kan. biasa gitu. Makanya gue bilang kadang-kadang posesif itu nggak sengaja kita lakuin. Mungkin nggak ngerasa pasangan kita. Makanya dalam hubungan menurut gue kalau misalkan udah ada hubungan kayak komitmen pacaran ya sering-seringlah introspeksi diri, sering-sering komunikasi gitu kan. Maksudnya komunikasi Mungkin aja, evaluasi. Satu hal lagi kali mungkin kayak hal keterbukaan kali ya. Ya iya. Kadang-kadang, ya kadang-kadang kalau pasangan yang tertutup, jadi kayak nanya sesuatu juga kayak nggak percaya juga kalau udah tertutup gitu. Males ngasih tahu informasinya gitu, padahal pasangannya yang nanya. Benar-benar. Tapi bisa ini nggak? Kalau menurut lo bisa hal takut kehilangan itu bisa didasari sebagai sayang nggak? Kan posesif itu kan rasa memiliki yang berlebihan. Sayangnya bisa dilandasin untuk menjadi posesif nggak menurut lo? Sayangnya dilandasin lebih cenderung posesif. Kalau menurut gue iya, arti sayang itu bisa ya, jadi landasan untuk kita berbuat posesif. Enggak sih, Indi. Kalau kata gue sih enggak. Kalau lu sayang justru, kalau kata gue, kalau lu sayang ya lu percaya dengan komunikasi yang saat itu lu terapin dalam konsep pacaran lu gitu. Ya kecuali memang dari awal kayak makanya nih komunikasi tuh penting banget. Jadi dari awal tuh dia, kalau gue pribadi tuh gue lebih seneng kayak kasih tahu tuh orang lu tuh orang gimana, ini tuh gimana, kalau konsep pacaran lu tuh gimana, kalau gue kayak gitu loh. Jadi kalau gue orangnya tetep gitu kan ya, gue nggak tahu orang lain gimana gitu kan. Tapi kalau dibilang posesif itu apa namanya ciri-ciri sayang, kalau menurut gue sih enggak, karena itu udah keterlaluan ya, udah toksik lah itu. Nah makanya kan kita bahas tuh di awal pendekatan itu penting menurut gue. Kalau pendekatannya udah jelas kayak dia udah kenal nih, ini temennya dia temenan sama si A, si B, dia sering main kesini. Gue rasa kalau pendekatannya di awal udah bener, dia nggak bakal kayak gitu lagi sih. Kayak gue udah percaya sama dia kayak gitu kan ya. Iya, benar. Ada pengalaman tentang posesif nggak? Mungkin dari temen atau gimana? Adek gue. Adek lu sendiri? Oke, tanpa sebut nama, adek lu kenapa? Ya yang nonton di sini, yang nonton nanti mungkin beberapa ada yang kenal gue dan adek gue kali ya. Adek gue ini lucu. Jadi dia tuh dari dulu
dari pacaran yang sampai yang kita larang, dari yang kita larang sampai yang pacarnya yang sekarang yang udah kita setujuin gitu kan, dia tuh kayak terlalu lebay dalam memberikan informasi satu dengan lainnya gitu kan. Jadi kayak apa ya, dari apalagi dia pacaran dia yang awal gitu kan, dia kan sempet tuh pacaran kita tentang tuh. Nah dengan cowok itu tuh kayak setiap kali dia pergi sama temannya dia harus divideoin, kirim kirim video atau enggak gambar. Nah pernah dia, menurut gue itu jadi ngebuat seseorang nggak jadi dirinya sendiri, ngerti gak? Iya, jadi takut juga sih. Jadi takut gitu, itu jadinya kemana-mana tuh lu insecure gitu, jadi kayak nggak aman, kayak lu ketakutan, kayak lu tuh nggak bisa jadi diri lu sendiri, kayak di dalam kurung, tau gak? Nah gue ngeliat dia tuh gemes banget gitu. Ada satu ketika kita tuh bertiga, gue cewek semua, bukan cewek semua, maksudnya gue ada 3 cewek yang gede-gede, termasuk dia. Nah ada adek gue nih cewek, jadi kita mau pergi kondangan gitu kan. Adik gue yang cewek ini orangnya kan berani, dia pakai baju mini juga menurut dia nggak keterlaluan ya dipakai. Tapi pacarnya ini, mantan pacarnya itu nggak mau dia pakai baju yang sedikit pun buka lah ya. Nah suatu ketika kita mau berangkat nih, udah tinggal last minute, si cowoknya minta dong di video call. Pertama dia nggak percaya kalau adik gue ini pergi sama kakaknya sama adiknya, saudaranya, nggak percaya. Yang kedua dia mau lihat bajunya yang dipakai. Langsung tau gak, langsung diambil lah buru-buru. Itu apa tuh namanya, apa sih namanya cewek itu, daster. Langsung dipakai daster, ditiban sama bajunya dia, padahal dia udah pakai rapi, dengan alasan masih make up. Ini kok masih make up dong, aku masih make up kok gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya kebohongan yang disampaikan karena takut. Iya. Nggak jadi pergi deh, ya udah nggak apa-apa nggak jadi pergi gitu. Tapi kita tetap pergi gitu. Nah gue selalu marahin sama dia, lu nggak capek, gue gituin gitu. Gue jadi kakak itu, gue semakin kesini semakin belajar kalau gue nggak mau gue maunya mereka belajar sendiri gitu. Makanya gue cuma kasih pertanyaan yang bisa bikin mereka mikir. Makanya gue bilangin, lu nggak capek ya? Karena gue sendiri ngeliat lu capek. Video kok ganti baju dulu sampai bajunya sampai perutnya doang. Yang penting dia ngeliat dari sini sampai sini kan, video call. Iya. Ya udah, lu nggak capek? Bilang gitu. Bohong mulu sama dia. Lu nggak capek kalau kemana-mana tuh? Nah sama yang ini dia masih terapin. Padahal cowoknya enggak, awalnya pacaran sama yang baru ini. Padahal cowoknya tuh yang ini baik banget. Bener-bener walaupun LDR kan dia belayar ya cowoknya. Walaupun LDR gue salut sih sama cowok ini, perhatiannya normal kayak selaki-laki pada umumnya gitu. Terus nggak lebay harus video call. Justru ada gue ini gitu, gue bilang, lu jangan terapin pacaran lama lu sama yang sekarang, lu mau gagal lagi, gue gituin kan. Gitu. Jadi ya pokoknya kayak gitu tuh toksik lah, nggak bagus banget, racun. Dan lu tanpa sadar itu yang bikin diri lu jadi racun lagi buat orang lain yang baru. Padahal kalau misalnya yang ngambil kasus adik lu ya, cowoknya udah berlayar, andaikan takut kehilangan pun bingung juga sih sebenarnya. Iya. Dia mau selingkuh sama siapa, lumba-lumba. Iya. Tapi gua akuin sekarang jadi mereka video call itu ya buat komunikasi aja, karena kan nggak ketemu ya kan. Jadi cuma sedikit-sedikit gitu, nggak kayak lebay dulu. Dan sekarang adik gue lebih jujur, dan cowok yang sekarang lebih menerima. Bagus gak, padahal bajunya bagus gak bagus kok, apa yang kamu pakai gitu kan. Walaupun menurut yang dulu itu tuh kayak kebuka gitu.
selalu adik gue yang ini, yang sekarang pacar yang sekarang ini tuh selalu kayak dibangkitin kepercayaan dirinya. Ya udah kalau kamu nyaman pakai aja gitu. Ya udah mau itu pergi bener sih, kemana gitu kan, kamu mau pergi kemana sama kakak, ya udah pergi aja, tapi yang penting jangan sendiri, maksudnya biar aman gitu kan, tidaknya tahu. Dulu mau nginep di rumah temen deketnya aja kan nggak boleh gitu kan, harus dipoto, harus lapor 20 berapa kali 24 jam gitu kan. Kalau sekarang ya udah, yang penting udah tahu orangnya siapa gitu yang sama dia gitu. Nah nih kemarin viral nih, kalau lu tahu ya, kemarin viral pasangan, gue nggak tahu sih pacaran atau udah nikah. Mereka teleponan 13 jam. Gila, itu dari jam berapa? Iya gue nggak tahu sih dari jam berapa, tapi itu viral kayak screenshot WhatsAppan. Jadi kalau orang WhatsAppan telepon kan ada depannya itu menitnya gitu-gitu kan. Iya. Jadi teleponan 13 jam. Gila. Sinting sih kata gue. Terus. Dan itu ya kalau menurut gue pribadi ya, bukannya kita komunikasi itu penting, tapi kayak 13 jam itu banyak hal yang masih harus kita lakuin gitu ya. Oke, sekalipun lu nggak punya kerjaan, atau seenggaknya kan lu harus mandi, lu harus beres-beres rumah, lu harus ngapain kan ya. Iya, jadi ketahuan banget sih dia kayak nggak punya kerjaan, jangan-jangan nganggur ya. Itu mungkin ya, yang telepon-teleponan kali. Tapi sekalipun nganggur, apakah dia mandi sambil teleponan? Ya gue nggak tahu. Gini, sayang aku mau mandi dulu ya, teleponnya jangan matiin. Oke, berarti telepon dinyalain, dia mandi, ntar. Iya, bisa aja. Iya bisa aja, bener. Bisa, tapi menurut lu itu toksik banget kan ya? Kalau menurut gue sih toksik banget, gila. Iyalah. 13 jam coy. Lu kayak nggak ada kehidupan lain tau gak? Terus habis putus lu mau bunuh diri deh habis itu. Makanya gue sempat berpikir kayak, gila, suami istri aja ada yang satu rumah. Menurut gue ngobrol pasti ngobrol, tapi kayaknya nggak bakal 13 jam ngobrol terus sama lu. 13 jam ngobrol terus gitu. Iya. Gila ya. Itu viral di mana kok gue belum nemu ya? Ada di Twitter. Jadi gue udah lama sih main Twitter, cuman gue kayaknya udah mulai kesini kayak udah malas gitu kan main Instagram. Jadi di Twitter tuh banyak banget Twitter hal mulai random. Kok gue kalau Twitter gue buka kalau lagi pengen, terus kalau lagi pengen curahin isi hati. Nggak tahu sih, karena mungkin emang gue suka baca kali ya kan. Twitter banyak kan tulisannya daripada gambarnya kali kan. Terus gue senang komunikasi gitu. Soalnya kadang-kadang di Twitter kan kenal nggak kenal, kalau emang nyambung bisa aja gitu ngobrol gitu kan. Sampai jadian? Belum pernah sih. Tapi ada loh yang ketemu di Twitter jadian di. Ada banyak. Pakai hashtag juga banyak. Iya. Hashtag biasanya yang terkenal tuh hashtag setiap malam minggu nih, biasanya ada hashtag malam biru jomblo. Nggak, gue pengen ngebahas yang masalah 13 jam itu sih. Lagi viral kan, jadi gue kayak ngerasa kayak gimana ya, segitu sayangnya kalau sama pasangan lu, atau takut banget lu kehilangan gitu di 13 jam. Gue nggak tahu itu apa sehari dia nelpon 13 jam atau memang apa pisah dulu nih, apa berhenti dulu 13 jamnya. Nggak tahu sih, kalau itu gue harus tanya orangnya langsung sih. Nih, satu hari 24 jam. Kalau 13 jam dipakai untuk teleponan, sisanya 11 jam lagi. Kalau tidur normalnya 8 jam, berarti ada 4 jam berarti ada 4 jam hal yang hilang tuh. Lu PR banget sih lu ngurusin itu. Kalau gue ya udah sih, itu tuh udah toksik. Kalau menurut gue tuh udah nggak sehat ya hubungan kayak gitu. Apalagi maksudnya tipe kayak gue gitu kan. Makanya tuh setiap gue PDKT tuh yang gue takutin adalah ketika bukan dia yang gak ada waktu buat gue,
justru gue yang gak ada waktu buat dia. karena sebaik penuh hidup gue kayaknya lebih banyak ke sosial gitu, bukan fokus ke pacarannya gitu. Jadi menurut gue justru takutan gue kalau setiap mau mulai hubungan adalah ini anak siap gak ya gue cuekin gitu. Ini bisa gak ya nanti gue cuekin, maksudnya mungkin WhatsApp-nya gue nggak baca-baca, atau mungkin DM-nya gak gue balas-balas kayak gitu-gitu nih gitu kan. Sedangkan kan zaman sekarang kan orang pasti khawatirnya ini orang perhatian gak ya sama gue gitu kan. Ini gak ya. Tapi asal apa istilahnya, asal kadarnya lah. Asal kadarnya cukup, menurut gue normal sih. Cuma kadang-kadang asal jangan berlebihan aja. Jadi WhatsAppnya jam 10 pagi, lu balas jam 5 sore, keterlaluan juga sih. Ya menurut gue sih nggak boleh. Sesibuk-sibuknya lu misalnya, oke, gue ikut that's why gue belum siap pacaran untuk saat ini, karena dari situlah gue belum siap gitu. Gue belum siap untuk kabarin pacar gue belum siap untuk selalu ada menyediakan waktu buat dia. Nggak usah ketawa ya. Oke. Ya jadi gitu pokoknya. Ya intinya gue mikir-mikir kayak gitu. Belum siap ini lu ya, foto kamu lagi di mana, foto. Aduh, apalagi ini itu kalau gue punya pacar kayak gitu sehari aja gue putusin. Serius. Ya elah. Balik lagi ya, memang yang sesuatu yang berlebihan gak baik, yang kekurangan juga gak baik. Iya dong. Lu kalau minum obat kebanyakan dosis juga lu jadinya overdosis. Mati. Kurang yang ditentukan juga tidak baik. Iya benar. Makanya pacaran itu benar-benar lu harus serius di situ gitu. Seriusin, fokus. Rasa memilikinya secukupnya aja lah ya. Iyalah, secukupnya, makan aja secukupnya, minum obat aja secukupnya. Soalnya orang yang kita cintain kan nggak cuman lu doang gitu kalau pacaran ya. Iya benar. Masih ada doang kali. Masih ada orang tua, masih ada abang, masih ada adik. Iya, apalagi yang kayak gini loh, yang orang yang baru chat misalkan jam 6.03 terus 6.05 nggak dibales. Iya, gila, langsung kamu kemana sih? Kemana aja, sama siapa aja, lagi ngapain? Ya elah. Lagi mau ikut. Tapi gue pernah begitu Totik. Lu? Tapi kalau lagi ini, maksudnya pembahasannya lagi bener-bener ini, maksudnya itu chat lagi bener-bener ngebahas sesuatu. Iya. Tiba-tiba hilang, itu ngeselin sih. Ya nyeselin pasti, karena kan lu lagi ngomong, lagi diskusi gitu kan. Ya kalau seandainya misalkan lagi chat nih, terus cuma nanya doang lah ya, pintu lagi ada yang ngetok, ya handphone ditaruh dong. Woi di mana ya? Tau-taunya tamu penting yang harus bikinin teh manis, habis dah tuh 30 menit, balik lagi ya kan ke handphone, mati gak lu? Udah panjang. Udah lu gak sayang sama gua, kita putus, mampus gitu. Lama, nggak dibalas lama, jawabannya gini, udah ditinggal lama handphonenya, Iya, gue paling benci. Chatnya Aduh, pengalaman lu kayaknya kacau. Enggak ya? Makanya tadi gue bilang posesif gue nggak berasa seperti posesif. Oh gitu. Jadi maksudnya lagi ngobrol. Tapi pernah gak? Lagi ngobrol-ngobrol. Enggak, tapi lu tunggu, sorry. Tapi lu pernah gak cewek lu, mantan lu bilang, lu tuh posesif banget sih gitu? Pernah gak? Enggak. Mungkin gue karena nanyanya bercanda, kayak nada bercanda kayak gitu. Jadi tidak terlihat posesif. Makanya gue bilang tadi di awal, gue sadarnya tuh mulai belakangan ini. Ternyata gue ada posesifnya juga. Gue pernah tahu marah karena nggak dibalas. Dia dirangkul
gue enggak kalau nggak dibales iya pernah, kalau nggak dibales pernah. Kayak gue tahu dia kayak ini biasanya yang bikin kesel tuh kayak chat gue nggak dibales, tapi statusnya pas dengan misalnya dia pasang status di WhatsApp pas dengan tidak membalas chat gue itu waktunya. Nah makanya itulah penting komunikasi. Jadi ketika lu nanti udah nggak sama-sama di hadapan layar handphone, ketemu maksudnya, ya lu menurut gue gitu loh. Lu ketemu kenapa sih gitu kan? Kalau ini apa nanti mungkin ke depan kalau misalkan kita lagi malas chatan bisa saling ngomong gitu, ngerti gak? Gue lagi malas chatan nih, nanti aja lanjut ya. Tapi dia ganti status, jadi nggak usah marah dong, ngerti gak? Nggak ngerti gak maksud gue? Iya. Yang malas kan paham. yang malas kan chatannya, bukan statusnya. Iya benar. Iya kan? Nah kadang kan gitu kan, gue pun begitu, gue akuin gitu. Siapapun jadinya gue diemin chatnya. Mungkin lu sebagai temen gue juga pernah ngerasa gitu kan, ada yang gue cuma baca doang atau gue cuma balas singkat-singkat, itu adalah momen ketika seseorang tuh kayak gue lagi malas chatan nih, tapi gue scrolling status gitu, ngerti gak? Iya. Karena teman tapi lu nggak baper kan gitu. Iya. Beda kalau pacaran gitu. Iya, jadi kalau misalkan nah jadinya menurut gue komunikasi itu penting. Jadi lu ngomongin, lu tuh ada tipe orang yang ada saatnya gue lagi males chatan, jadi lu jangan sakit hati ya gitu. Itu kan enak dikomunikasiin, bener gak? Makanya ngobrol, komunikasi itu penting banget gitu. Iya, makanya gue bilang nggak sengaja. Bahkan gue pernah juga saat dia foto nih sama temennya cowok ngerangkul gitu, cowoknya ngerangkul. Itu juga gue pernah marah. Itu siapa? Balik lagi gue rasa ke komunikasi sih. Kan gue tuh kalau kan gue bilang gini, kalau gue ya pacaran ya, asal lu ngobrol, lu masih tahu lah misalnya, oh ini si ini, menurut gue sih bakal aman gitu. Ini nggak tahu tiba-tiba ada foto ke-share lu lagi dirangkul cowok yang gue nggak kenal kayak gitu. Tapi kan jadi kayak lu awalnya pasti berlebihan kan. Lu tanya dulu gak siapa nih gitu, siapa tahu temennya atau kakak rohaninya gitu. Iya, ditanya cuman kayak nggak mau jawab kayak gitu kan, itu jadi bikin pikiran kemana-mana kan. Iya kayaknya gue tahu nih kasus ini nih, tapi bukan dari lu, dari itu menurut gue nggak tahu sih, itu dari karena gue minder atau karena gue takut kehilangan, itu gue nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas komunikasi itu penting sih, tinggal ngomong sih padahal kondisi A gitu. Benar-benar. Makanya gue senang banget tau kalau punya pacar tuh mau kenalin ke teman-temannya. Iya benar-benar. Itu penting banget sih, soalnya kalau jadi kita nggak curiga gitu. Oh, misalnya nih cewek gue misalnya bilang, gue udah pernah ketemu misalnya anggaplah misalnya namanya Agung gitu. Gue udah pernah ketemu sama si Agung, terus dia bilang, aku lagi jalan sama si Agung. Oh si Agung, ya udah santai gitu. Tinggal bisa misalnya atau bisa tinggal telepon kan, misalnya kayak buat ngecek aja gitu, misalnya oh bener jalan sama si Agung, ya udah. Itu bukan sesi. Syukur-syukur bisa dapat kayak syukur-syukur punya kontaknya Agung, jadi temenan tapi bisa temenan sama temennya dia, jadi bisa lebih santai. Ayo lu. Tapi posesif kan? Posesif, tapi nggak berasa. Nah makanya komunikasi yang benar. Nah makanya gue bilang kalau pendekatannya udah bener, kenal sama temen-temennya, jadi santai gitu. Iya benar-benar. That's why makanya pacaran sama temen, ngerti gak? Sama orang yang lu kenal. Lu ngomong gitu lu ngomong gitu gue takut tau apa yang nonton ini ntar katanya. Apa? Lu ngomong gitu, gue takut sama yang nonton kita dan kenal kita berdua. Kenapa? Barusan lu ngomong apa? Pacaran sama orang yang kita kenal. Itu makanya. Dia nggak jelas lu nih. Udah mulai gosip itu bermunculan sama kita.
Ya gini loh, gue sih gini, gue orangnya santai, gue orangnya lempeng. Orang mau gosipin gue terserah gitu kan, selama lu nggak GR nih. Kalau gue sih biasa aja. Kalau gue biasa aja nih. Ya jadi gitu, maksudnya pendekatan perlu, komunikasi perlu. Jadi pacaran lu nggak ada toksik-toksiknya gitu, nggak perlu sampai. Karena menurut gue kalau udah hubungan toksik tuh ngerugiin banget satu cowoknya, ceweknya. Kenapa? Karena dia bakalan punya hubungan serius dong nanti ke depan, menikah gitu kan. Terus masih diterapin gitu. Ntar masalah hubungannya di situ-situ aja biasanya kalau udah posesif biasanya. Iya benar. Biasanya orang pacaran masalahnya banyak, masalah A, B, C gitu kan, masalah salah paham dengan apa sesuatu gitu. Tapi biasanya kalau udah posesif masalahnya ntar di situ-situ aja biasanya. Iya. Ya lagi-lagi masalah curiga gitu kan. Nah, curiga. Salah paham. Wajar nggak sih curiga? Curiga wajar sih kalau memang Ya udah kan? aneh gitu kan. Curiga boleh, nuduh jangan, kata bos gue dulu tuh. Curiga gitu. Jangan kata bos, kata polisi juga lu kalau mau nongkrong di kantor polisi lu pasti gituin gitu kan. Karena banyak banget kemungkinan yang terjadi gitu loh. Kan hal sesuatu yang membuat kita cemburu biasanya jadi posesif. Ya iya, tapi yang berlebihan kan nggak bagus gitu loh. Sekarang gini cemburu deh, juga sih. gimana caranya wajar aja kan. lu memanage diri lu sendiri aja dulu gitu loh. Kalau menurut gua sesuatu yang udah jadi racun berarti elunya racun. Maksudnya adalah lu belum beres. Makanya dalam hubungan tuh ya beresin dulu diri lu sendiri gitu loh, baru lu bisa jalanin hubungan yang sehat. Terus menurut gue menarik. Hubungan sehat nanti kita bahas deh selanjutnya. Jangan panjang, ntar kontrak gue di YouTube lu panjang lagi. Males loh, kan udah 10 episode. Aduh males banget. Sebelum kita akhiri mungkin ada kata-kata atau kalimat-kalimat untuk menyampaikan tentang hal-hal yang positif. Kalau menurut gue jadi gini, jangan pacaran deh kalau belum siap gitu. Daripada lu posesif minta foto sana foto sini, kan lu bukan jurnalis TV. Lu setiap hari lu kemana-mana ada kejadian lapor gitu kan. Jadi ya beresin dulu diri lu sebelum masukin hubungan berpacaran, karena dari dalam diri yang sehat akan keluar hubungan yang sehat. Asik. Apa sih jatuh? Asik. Aduh. Ya lu lah sekarang coba kasih wajengan bagi para pemirsa yang ada di YouTube ini gitu kan. Kalau menurut gua ya, milikin hubungan yang secukupnya lah kadarnya. Perhatian secukupnya. Asik. Cemburu secukupnya. Benar-benar. Ya baik lagi, yang berlebihan itu memang tidak akan pernah baik sih. Simple sih. Dia jangan berlebihan lah, jangan lebay-lebay lah. Ya ntar muntah lu. Kalau obatnya. Jangan berlebihan juga update foto pacar. Ntar kalau putus capek ngapusnya. Ya teman-teman, mungkin untuk episode kali ini sampai situ aja. Mungkin ada pesan-pesan atau nilai-nilai yang bisa diambil untuk jadiin pelajaran juga ketika teman-teman menjalani hubungan pacaran. Mungkin kalau ada yang ngerasa udah mulai kayaknya gue posesif deh. Nah, mulai introspeksi diri, mungkin ajak ngobrol pasangannya. Makanya balik lagi tadi gue bilang, kadang-kadang posesif itu tidak sadar dilakukan dan membuat pasangan kita risih. Ada yang nyaman tapi kadang-kadang nggak ngomong aja, risih. Makanya sering-sering lah ngobrol, sering-sering lah evaluasi. Siap. Nah itu dia, hubungan tuh harus dievaluasi sih. Oh iya, pasti penting. Iya, ditunggu teman-teman episode selanjutnya. Semoga tidak pernah bosan nonton kita tiap minggunya di episode selanjutnya.
Amin. Terima kasih teman-teman. Dadas. Dadas. Dadah. Hari Andi pamit. Tika juga pamit. Semuanya, God bless.